Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan, itu sebabnya kami tahu Tuhan bahwa hidup kami sangat berharga dan kami tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kami, bahkan Tuhan ada di dalam kami. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, kesempatan demi kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk duduk seperti Maria, mendengarkan isi hati Tuhan. Curahkan Tuhan isi hatimu supaya kami makin mengerti dan hidup kami betul-betul berjalan di dalam sebuah damai dan sukacita, bahkan hikmat dan pengharapan melengkapi hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, nama yang indah, nama yang mulia yang kami sembah, Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Haleluya. Sorry suara saya agak serak. Sudah 1 bulan saya sempat kehilangan suara, jadi habis suaranya. Oke, firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan mendahului kita. Saya terkesima melihat prinsip ini di dalam firman Tuhan, dan di dalam pembelajaran saya lihat Tuhan dari sejak awal Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karena tadi yang lagu yang kita nyanyikan, kita adalah milik Tuhan. Tuhan selalu, salah satunya menjaga kita adalah Dia selalu mendahului kita. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, itu dikatakan pada mulanya, in the beginning. Itu ada bahasa aslinya, kita gak punya waktu untuk bahas itu dahsyatnya luar biasa. Itu ada, kalau di Hebrew-nya itu ada salibnya sebenarnya, pada mulanya. Jadi pada mulanya itu sebenarnya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kelak nanti ada sosok Yesus yang akan hadir dalam hidup kita. Pada mulanya itu berarti Tuhan menciptakan waktu untuk saudara dan saya. Pada mulanya berarti Tuhan memberikan kita chronological. Dan itu sebabnya kita dibatasi sama waktu. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari dan seterusnya. Tuhan gak bisa dibatasi sama kronos. Tuhan bergerak di dalam namanya kairosnya Tuhan. Dan itu sebabnya Dia di atas segala-galanya. Bahkan kalau dikatakan Dia mendahului kita, berarti Dia ada di depan kita. Kalau kita bicara Dia di depan kita, itu berarti di hari esok kita Dia ada di sana. Di hari Senin besok Dia ada di sana. Sudah menyiapkan yang terindah bagi kita, karena waktu ditembus sama Tuhan. Kemudian dikatakan pada mulanya Ia menciptakan langit dan bumi. Langit berarti ruang diciptakan, kita punya ruang keluarga, pelayanan, pekerjaan usaha dan lain sebagainya yang patut dikelola. Kemudian bumi berbicara tentang materi yang patut kita kelola dan seterusnya ya. Nah, itu pada awalnya seperti itu, dikasih infrastruktur sama Tuhan untuk kita bergerak di dalamnya. Nah, perhatikan Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat ke-8 mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut, because God goes before you. Tuhan mendahului kita. Tuhan sudah ada di depan kita. Ya, Tuhan ada, Tuhan maha hadir. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan ada di depan kita. Berarti Tuhan sudah ada di masa depan kita. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 mengatakan begini. Diutusnyalah itu berarti diutus sama Tuhan. Seorang mendahului mereka. Mendahului mereka berarti mendahului keluarganya, bangsa yang nanti cikal bakal menjadi bangsa Israel. Siapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Waktu pribadi ini diminta sama Tuhan untuk mendahului mereka, dan Tuhan akan menggembleng orang ini menjadi akhirnya orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dia dikatakan di sini menjadi budak, dijual menjadi budak. Orang ini berarti sedang dipersiapkan sama Tuhan. Sedang dipersiapkan sama Tuhan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Perhatikan kalimat ini. Saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kalau sudah genap waktunya. Kalau janji Tuhan sudah membenarkannya. Selesai prosesnya. Itu maksudnya. Nah, masalahnya begini. Yusuf, kalau misalnya
sebelum ada proses yang dia lewati, kalau misalnya ada sebuah interview dengan Tuhan sendiri misalnya, atau mungkin juga kita, taruhlah diri kita di dalam sebuah awal daripada sebuah proses. Kalau misalnya dikatakan begini, Yusuf, kamu tuh akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tetapi sebelum kamu sampai di sana, kamu akan dimasukkan ke dalam sumur sama kakak-kakakmu yang membenci dirimu. Bahkan jubahmu yang sangat indah akan diambil, dikoyakan dan dilumuri sama darah hewan, diberikan kepada bapakmu Yakub yang sangat sayang sama kamu, dan sepanjang hidupnya dia stres karena berpikir bahwa kamu dimakan sama binatang buas. Kamu kemudian dijual ke Mesir. Sampai di Mesir, okelah kamu tiba-tiba naik pangkat karena kamu jujur, kamu di rumahnya Potifar, kamu jadi pengurus rumah itu. Sudah kamu betul-betul hidup kamu jujur dan penuh dengan integritas, kamu dikejar-kejar sama bininya, sama istrinya. Dan akhirnya kamu difitnah sama dia. Kamu tahu kamu jujur, kamu tidak melakukan yang salah, tetapi karena itu pun, itu tidak menjamin kamu dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara kamu akan menemukan karuniamu, kamu bisa menafsirkan mimpi kepada juru minum dan juru roti yang kamu jumpai di sana. Dan tiba-tiba timbul secercah harapan bahwa kalau sampai kedua orang ini dikeluarkan dari penjara, aku bisa nitip sama mereka supaya aku juga dikeluarkan dari penjara. Kemudian kamu katakan kepada mereka berdua, ingat aku kalau kamu keluar. Waktu mereka dikeluarkan dari penjara, kedua orang ini melupakan dirimu, kamu di penjara lagi 2 tahun. Karena kamu dilupakan. Dan baru setelah itu kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia mau gak di awal kalau Tuhan ngomong begitu? Atau Tuhan bicara sama kita hari ini? Di ujung daripada perjalananmu, kamu nanti akan jadi itu. Tapi perjalanan ke sana, itu gak enak banget. Perjalanannya betul-betul menyakitkan, perjalanannya betul-betul membingungkan dirimu. Dan bahkan seolah-olah kamu akan berpikir bahwa kok Tuhan gak ada gitu. Ada kemungkinan besar Yusuf katakan gak mau Tuhan. Udah enak aja begini-begini aja. Kalau Tuhan mendahului kita, dan Tuhan sudah tahu masa depan kita seperti itu, dan pasti indah bersama dengan Dia. Dia mau ketika nanti ada tanggung jawab yang baru di depan kita. Dia mau kita melewati banyak proses supaya kita berubah untuk akhirnya sampai ke titik itu di mana kita menikmati tanggung jawab yang baru, sebuah hal yang dahsyat, pintu yang baru dibukakan sama Tuhan. Masalahnya banyak manusia tidak mau. Banyak manusia tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mendahului saya. Tuhan sudah tahu masa depan saya. Makanya sulit bagi manusia terkadang untuk membuka mata rohaninya, untuk tidak fokus sama masalahnya, tetapi lihat tangan Tuhan yang memegang erat tangannya dia. Dan itu kan gak mudah. Kita hanya bisa lihat tangan Tuhan yang perkasa memang memegang tangan kita, tetapi yang kita lihat dengan mata jasmani kita kan masalah demi masalah. Dan sangat sulit untuk kita percaya bahwa tangan itu akan membawa kita kepada kemerdekaan yang luar biasa, masa depan yang indah, karena Dia sudah mendahului kita. Ada sebuah kisah yang luar biasa di dalam Alkitab. Coba kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 17, dimulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan kering, musim kering. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Di dalam musim kering ini, Tuhan mengatakan begini, pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Gak lama, karena hujannya berhenti. Sungai itu juga nanti satu hari akan kering. Tapi kan Tuhan tahu kapan sungai itu kering. Karena Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan tahu penyertaan Dia itu selalu tepat waktu bagi hidup kita. Kamu pergi sekarang, mumpung airnya masih ada maksudnya. Pergi ke sungai itu. Dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu.
Dan burung-burung gagak, bukan cuma satu, burung-burung gagak telah kuperintahkan. Wow. Burung gagak telah kuperintahkan, burung-burung gagak. Kalau Tuhan mendahului kita, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara hidup kita. Burung gagak aja bisa digunakan sama Tuhan, bahkan diperintahkan sama Tuhan, jaga anakku Elia. Telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kata di sana itu berarti menunjukkan masa depanmu. Kalau kamu ke sana, gak tahu itu berapa jam setelah itu atau berapa hari setelah itu, di sana aku sudah disediakan persediaan yang luar biasa bagi hidupmu. Kenapa? Karena aku udah ada di sana. Lalu ia pergi, ayat 5. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini masalahnya, banyak orang gak mau melakukan. Ayo pergi ke sana, jalan aja, tembus aja, sama saya kok. Pergi ke sana. Karena aku sudah mendahului, jangan takut. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ketika Tuhan mendahului kita, penyertaannya tidak pernah gagal. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyertai kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Itu Tuhan. Berarti kan ini burung-burung gagak ketika diperintahkan kan dia harus ngambil roti. Berarti kemungkinannya apa? Ngambil roti dari rumahnya orang yang punya persediaan. Ngambil daging dan dagingnya pasti bagus kalau penyertaan Tuhan. Kan diperintahkan. Kalau Bapak Ibu bayangkan peristiwa ini burung-burung gagak diperintahkan karena itu kreasinya Tuhan. Kamu masuk ke rumah itu, kamu ambil rotinya, kamu ambil daging yang terbaik, kasih kepada anakku. Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kenapa? Because God goes before you. Tuhan sudah mendahului kita. Itu sebabnya orang Kristen kalau lihat masa depannya harusnya tersenyum. Terima kasih Tuhan. Di hari Senin besok, di minggu depan, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun hari ini mungkin kita belum bisa lihat, terus ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, because you go before me. Saya masuk ke rumah sakit di tahun 2019 dengan dana yang sangat terbatas di rumah sakit pemerintah di Singapura. Pilih kamar yang berempat. Karena dana pas-pasan, muntah-muntah di hari pertama. Tiba-tiba istri saya lihat apa? Dia bilang apa? Kok ini ada kamar yang sendirian ya? Bukan kamar VIP, kamar sendirian. Namanya isolation room, kamar isolasi. Harganya kenapa kok bisa murah banget? Gak beda-beda jauh sama kamar yang berempat. Kenapa? Karena memang gak ada jendelanya kamarnya. Bukan kamar VIP, tapi sendirian. Oh saya mau, saya bilang sama istri saya, ayo tanya dong, kamar itu aja. Aku gak tahan nih bawa makanan pasien yang lain, muntah-muntah hari pertama. Ketika istri saya tanya, pihak rumah sakit bilang begini, udah habis bu, itu kamar kan murah. Sendirian pula, itu dikejar orang kamar-kamar seperti begitu. Udah habis. Saya gak pernah lupa di hari itu saya bilang gini, istri saya down langsung. Saya bilang gini, udah tenang aja, ngucap syukur aja. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah kok. Karena Tuhan mendahului kita, tenang aja. Tuhan selalu siapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam hitungan 12 jam, malam hari. Jam 7 malam suster masuk ke kamar saya. Pak, saya lagi tidur. Pak, dokter sama rumah sakit sudah setuju. Bapak boleh ambil kamar yang sendiri. Oh puji Tuhan, saya bilang gitu. Kamar mana itu? Nomor 3, di lantai ini juga Pak, di lantai 8, nomor 3 di ujung. Kamar apa itu namanya? Dia bilang gini, kamar isolasi yang tadi. Bukan Pak, itu suite room. Apa itu suite room? Itu kalau di hotel Pak, presidential suite. VIP, VVIP, suite room. Saya bilang gak mau. Gimana bayarnya? Suster gak ngerti. Saya cuma minta kamar isolasi kok dikasih suite room. Shh,
Bukan saya nggak ngerti, Bapak diam dulu, saya belum selesai katanya. Bapak dikasih kamar suite room itu, kamar yang paling bagus dan paling mahal. Tapi Bapak nanti bayar kamar isolasi yang itu. Loh ya itu mau saya. Mau kalau dealnya kayak begitu. Saya bilang gitu, oh ya hebat juga ya. Iya Pak, terus saya tanya kenapa? Karena dokter kasihan sama Bapak. Kenapa dokter kasihan sama saya? Karena Tuhan sudah mendahului saya. Saya telepon istri saya jam 7 malam itu. Karena saya cari istri saya mana. Susternya bilang, tadi dia izin. Kalau Bapak sampai bangun dia lagi ke bawah beli makanan. Saya telepon istri saya, nggak diangkat-angkat teleponnya. Saya berpikir gini, ini rumah sakit. Udah kasih kamar bagus. Kalau nggak segera diambil, kalau rumah sakit ganti pikiran kan repot. Saya bergegas ngepak. Saya waktu masuk rumah sakit udah di kursi roda. Karena kanker darah, udah nggak ada darah, nggak bisa jalan. Jalan sedikit megap-megap. Karena darah merahnya kan nggak ada, penghantar oksigennya kan nggak ada. Saya pak semua barang-barang saya. Dan saya paksa jalan, saya jalannya udah begini-begini. Saya mikir gini, cuma di satu lantai kok di ujung jalan aja sendiri. Suster panik langsung, kursi roda. Saya bilang minggir, kamar nomor 3 mana? Waktu saya buka kamar nomor 3, tulisannya suite room. Sampai saya fotoin berkali-kali. Kok bisa ya Tuhan dikasih kamar ini? Waktu saya buka kamarnya, ada pintu sebelah kiri saya buka itu toilet. Toiletnya karpet semuanya. Sampai saya bilang dalam hati, Tuhan tidur di sini juga gak apa-apa Tuhan. Ini toiletnya kok bagus begini? Rupanya Tuhan sudah kasih kamar itu. Dan ada ruang tamunya. Dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu saya mau melewati sebuah proses yang gak enak. Tuhan kasih yang terindah karena Tuhan pelihara anak-anaknya. Itu Tuhan. Istri saya pas datang ke atas kaget. Loh kok udah bersih semuanya. Udah digantung-gantung pakai. Saya bilang iya. Biar kalau sampai rumah sakit ganti pikiran. Mereka gak tega. Kita udah settle di sini. Udah taruh semuanya. Dan yang mengagumkan suster bilang gini sama saya. Bapak tahu gak Pak? Kamar ini dipakai sama siapa? Kalau ada Perdana Menteri, raja-raja dari Timur Tengah berobat di sini, pakainya kamar sini Pak. Saya bilang gini, kenapa saya dikasih kamar itu? Karena Billy Lantang adalah anak raja. Bapak Ibu, anak raja. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan siapkan yang terbaik. Kenapa kamar isolasinya penuh? Karena Tuhan mau kasih yang the best. Itu Tuhan. Saya tuh keluar loh. Setelah saya disembuhkan Tuhan ya, setelah 1 bulan, dokter bilang gini, gak apa-apa sekarang istirahat 2 minggu, balik lagi ke sini. Jadi saya tinggal di apartemen teman saya waktu itu, 2 minggu. Saya dalam hati gini, waktu meninggalkan kamar nomor 3. Ya, nanti kalau masuk lagi kan belum tentu dapat ini ya. Udah segera deh book kamar isolasi, saya bilang gitu. Kan mau masuk lagi soalnya setelah 2 minggu, ada lanjutan kemo. Saya sempat foto-foto, terima kasih Tuhan buat kamar yang bagus. Udah kita pulang. 2 minggu lagi pas datang ke rumah sakit. Tahu gak susternya bilang apa? Kamar isolasinya penuh lagi Pak. Dan dokter udah setuju, kamar nomor 3-nya kosong buat Bapak. Masuk situ lagi. Ayo. Kok bisa? Kok bisa dikosongin? Karena Tuhan sudah mendahului kita. Jadi gak usah takut. Gak usah gentar. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi sesudah beberapa waktu, ya, sungai itu menjadi kering. Kering akhirnya kan. Karena kan musim kemarau, gak ada hujan. Sungainya kering, ayat 7. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Perhatikan ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja 17. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan bilang apa? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan kalimat ini. Aku telah memerintahkan, kalau tadi burung-burung gagak diperintahkan, sekarang Tuhan bilang gini, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Bukan janda kaya. Janda miskin diperintahkan sama Tuhan untuk pelihara Elia. Kenapa? Karena Tuhan juga mau melakukan sesuatu indah dalam kehidupan janda ini, janda di Sarfat ini.
Kemudian dikatakan begini, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarafat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan itu mengambil, berseru lagi. Kemudian ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Karena kan Elia udah tahu, ini sudah diperintahkan sama Tuhan, berarti pasti aman, saya mau makan dari dia. Jandanya ngomong gini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Pertanyaan saya, sebelum wanita ini ngomong begitu sama Elia, kan dia udah diperintahkan Tuhan untuk kasih makan. Kan dia udah kasih tahu sama Tuhan. Berarti kalau dia dikasih tahu sama Tuhan, harusnya kalau dia ngerti Tuhan menyertai dia, dia tidak akan kekurangan. Tetapi tetap aja yang namanya janji Tuhan itu seringkali jadi mentah dalam hidup kita ketika kita berhadapan sama realita hidup. Lah gimana? Cuman segenggam tepung, cuman ada minyak di buli-buli, harus kasih kamu makan, ya gimana? Tapi dia udah tahu kok, dia sudah diperintahkan Tuhan kok. Kan Tuhan udah bilang, Tuhan udah perintahkan janda itu, dia udah tahu dia harus kasih makan. Cuman realita hidup kan gak seperti itu, makanya dia ngomong begini. Dia masih gak percaya, kalau dia percaya kan dia, oh ya tenang aja saya kasih, pasti saya dipelihara Tuhan, kan enggak. Akhirnya Elia ngomong begini ayat 13. Jangan takut, pulang. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil bundar kecil padanya. Bawa kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebelum kamu makan, tabur dulu. Itu adalah the act of faith, sikap imanmu. Tabur, kasih sama aku dulu sedikit. Sedikit aja. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 14. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, Elia sudah tahu dia dipelihara Tuhan. Di kisah ini, janda di Sarfat diubahkan sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, saya perintahkan untuk kamu tabur. Itu berarti Tuhan sudah mendahului dia menyiapkan yang terbaik. 10 tahun yang lalu saya berhadapan sama 2 teman saya. Mereka baru mau menikah. Tiba-tiba mereka bilang begini sama saya, Kak, uang kita tuh pas-pasan Kak. Tapi kenapa ya kita ini digerakkan sama Tuhan untuk bantu orang tua kita yang usahanya baru bangkrut. Gimana ya menurut kakak, bantu. Tapi uang kita habis Kak. Gak apa-apa, tabur aja, kalau Tuhan taruh dalam hatimu, tabur aja. Seorang janda di perjanjian baru memberikan sepeser. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, itu pemberian terbesar. Karena kerajaan sorga tidak lihat jumlahnya. Kerajaan sorga lihat sisanya. 10.000 sama 100.000 besaran 100.000 di mata dunia. Karena sebelum itu dikatakan orang Farisi memberi jumlah yang besar. Kerajaan sorga gak pernah lihat nominal. Kerajaan sorga lihat sisanya. Kalau yang kecil bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Itu prinsip kebenaran kerajaan sorga. Jadi akhirnya apa? Mereka tabur. Hari ini mereka betul-betul diberkati dengan Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang diberkati diubahkan di dalam sini dulu. Sebelum ada materi di dalam tangannya. Saya paling anti sama Injil kemakmuran. Gak ada Injil kemakmuran. Jadi jangan dikejar-kejar hal seperti itu. Itu sebabnya di Yesaya dikatakan begini. Coba lihat Yesaya 45 ayat 2-3. Mengatakan begini. Yesaya 45 ayat 2-3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Dengan kata lain, masalahmu akan kuhancurkan di hadapanmu. Karena aku berjalan di depanmu. Perhatikan ini, aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Ini gak bicara soal materi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ini gak bicara soal materi, harta terpendam, harta kekayaan terpendam. Ini gak bicara soal materi atau harta jabatan status ketenaran uang. Gak sama sekali. Ketika masalah dihalau sama Tuhan, Tuhan sedang mengambil sebuah harta terpendam, yaitu apa? Karakter kita yang dibentuk sama Tuhan. Kalau karakternya jadi luar biasa,
akhirnya ketika dititipkan perkara dahsyat kita jadi pengelola yang hebat. Itu Tuhan. Jadi kalau ada yang dihalau sama Tuhan, kalau lagi berhadapan sama masalah, selalu doa yang pertama katakan begini, Tuhan, apalagi dalam hidupku yang harus aku ubah? Supaya perjalanan imanku, supaya perjalanan proses ini berharga bagi aku. Karena aku belajar sesuatu yang luar biasa. Jadi orang Kristen yang dewasa seperti itu. Karena ada harta terpendam, ada potensi yang dahsyat di mana? Di dalam sini. Akhirnya imannya bertumbuh, karakternya makin kokoh, tahan uji dan lain sebagainya. Karena lewatin perkara indah. Jadi kalau Tuhan mendahului kita, pastikan kita dulu yang berubah. Baru nanti perkara besar akan Tuhan titipkan dalam hidup kita. Saya mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan ketika saya juga menemukan firman ini. Karena banyak manusia bilang gini, Pak, saya kedahuluan sama orang itu, Pak. Kenapa Tuhan kasih kesempatan buat dia ya, Pak? Kok bukan buat saya? Padahal saya puasa terus loh, Pak. Saya hidupnya taat loh, Pak. Jangan ikut Tuhan pakai formula. Kan Alkitab sudah bilang, kalau sudah genap waktunya dan janjiku membenarkanmu, sudah genap semuanya. Kamu sudah, karakternya sudah lihat, oh makin serupa seperti aku. Makin digodok karakternya, genap waktunya. Itu waktunya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Seringkali menjadi sebuah dilema dalam hidup manusia. Tuhan, kenapa kesempatan itu kok dia duluan yang dapat ya Tuhan buat saya? Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat peristiwa ini. Lihat Yohanes pasal yang kelima ayat 1-8, coba lihat. Yohanes pasal yang kelima ayat 1-8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda, artinya 5 serambi. Bapak Ibu yang ke Israel pasti pernah ke sini ya. Serambi-serambi itu, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, timpang, lumpuh, yang mereka selalu menantikan goncangan daripada air kolam itu ya. Kita sudah pernah baca pasti ayat ini. Sebab sewaktu-waktu kalau malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu, barang siapa yang masuk ke dalamnya menjadi sembuh dari penyakitnya. Digoncang airnya, masuk duluan sembuh. Nah di situ ada seorang lumpuh ya, yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Ya pasti maulah. Nah ini dia pernyataannya dia. Dia katakan begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, perhatikan ini. Orang lain sudah turun mendahului aku. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup mendahului Tuhan. Karena Tuhan yang menembus waktu. Dan hanya Dia yang bisa. Dan apa yang terjadi? Dikatakan begini, Yesus bilang begini, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau sudah genap waktunya, percepatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja dalam hidupmu. Jadi jangan pernah bilang, oh dia kenapa dia duluan ya? Kenapa dia dapat kesempatan aku belum ya? Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Selalu mengerti bahwa waktunya Tuhan kalau terjadi dan digenapi itu selalu indah dalam hidupmu. Orang ini ngomong, mereka mendahului aku, mereka dapat kesempatan dahulu. Makanya kalau lagi dibawa naik sama Tuhan, karakter lagi dibentuk sama Tuhan, pasti gak enak. Orang di mana-mana kalau naik tuh pakai gigi satu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Engkau akan terus naik dan tidak turun. Wah, kita kalau dengar ayat itu kita bilang gini, amin. Kita nggak paham bahwa dibawa naik tuh nggak enak. Gigi satu, coba naik sepeda, nanjak, nggak enak. Dan kita lihat kanan kiri kita orang yang sedang turun, wah enaknya minta ampun. Bahkan seperti Asaf di Mazmur dikatakan, kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Atau bahasa yang kita lakukan hari ini kita katakan, kenapa kau memberkati orang-orang itu Tuhan? Jangan ngomong begitu. Itu kerdil rohani orang ngomong begitu. Justru kita yang lagi naik, kita yang lagi diubahkan sama Tuhan, kita dapat berkat yang paling luar biasa. Karena berkat yang paling dahsyat adalah saudara dan saya diubahkan sama Tuhan di dalam sini. Karena kalau dia sudah mendahului kita, itu berarti dia sudah menyiapkan perkara besar, tanggung jawab baru, tanggung jawab yang luar biasa. Selama proses sampai ke sana, dia mau kita makin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Supaya ketika nanti kita raih yang namanya tanggung jawab yang baru, kita jadi orang-orang yang dewasa. Tugas kita sebagai anak Tuhan, tugas kita. Firman Tuhan katakan begini,
Mazmur 119 ayat 148. Saya suka dengan ayat ini. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dengan kata lain, sebelum orang pada bangun, aku bangun duluan. Aku mendahului diriku. Karena pergumulan paling berat bukan lawan iblis, tapi lawan diri sendiri. Sebelum aku mulai hariku, aku mendahului diriku dengan perenungan firman Tuhan. Karena sepanjang hari, aku akan dibangun di atas kebenaran firman yang merupakan landasan dalam hari baruku. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Dahului dirimu. Dahului dirimu setiap hari dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa firman Tuhan. Kami baru pulang dari Sydney kemarin. Ada pelayanan di sana 10 hari. Setiap pagi kami berdoa, Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Kita mesbah keluarga bilang, Tuhan, hari ini kami percaya ada perkenanan Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Satu hari saya ketemu sama teman lama. Teman lama. Siang hari jam 2, teman baru yang baru kenal di gereja yang mengundang kami, dia akan aplusan sama teman lama saya. Jadi teman lama ada tugas, teman baru datang yang jam 2, saya pergi sama dia. Jadi udah janjian jam 2 ntar ketemuan. Kan ketemu nih jam 2. Teman lama sama teman baru. Ternyata gak kenal, dikenalin. Teman lama yang memang udah tinggal di sana juga, ngomong sama teman baru. Di depan saya nih kejadiannya. Kerjanya apa katanya gitu. Di sini, wah sama-sama orang Indonesia tinggal di sini ya. Oh saya supir bus. Teman yang baru tuh ngomong, saya supir bus di sini. Bus kota di Sydney. Teman yang lama ngomong gini, loh saya lagi mau cari tahu kalau kerja jadi supir tuh gimana caranya. Teman yang baru bilang gini, loh kota Sydney lagi cari supir-supir yang baru. Segera daftar, langsung terkonek. Saya ngeliat depan saya. Teman yang baru setelah itu ngobrol, rupanya sama istrinya juga lagi program mau punya anak. Jadi lagi cari dokter obgyn. Lagi cari dokter obgyn, dia ngomong namanya. Susah ya ketemu dokter ini loh, tapi katanya bagus banget dokternya. Waktu lagi ngomong gitu, ternyata siapa? Ternyata dokter itu adalah kakak ipar daripada teman yang lama. Terkonek tuh. Di depan saya, yang satu mau kerja jadi supir bus, ketemu sama orangnya, yang satu nyari dokter, ketemu sama teman ini. Tuhan pertemukan di waktu yang tepat. Kenapa? Karena Tuhan mendahului kita. Itu Tuhan. Saya sama istri saya begini, lihatin. Wow, terkesima kita. Kok luar biasa ya Tuhan ya. Dahului dirimu dengan firman Tuhan. Harimu penuh dengan perkenanan Tuhan. Karena sudah dilandasi sama firman. Itu sebabnya Amsal pasal yang ke-18 ayat 12 mengatakan begini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau Tuhan mendahului kita, berarti pasti ada prosesnya. Supaya kita catch up sama dia. Semua rencana yang sudah disiapkan di masa depan kita. Berarti ada proses toh. Jangan tinggi hati. Bilang Tuhan berikan kerendahan hati supaya ketika aku masuk ke dalam proses ini, aku mau diubah sama Tuhan. Karena kerendahan hati selalu mendahului kehormatan. Gak pernah kehormatan mendahului kerendahan hati, gak pernah. Makanya ya, kalau orang merasa kehormatannya terusik di jalan raya misalnya. Terjadi perkelahian di jalan raya, sampai terjadi pukul-pukulan, ada yang mati loh berapa tahun yang lalu di Jakarta. Konyol kan? Karena apa? Merasa, wah kehormatan saya terusik. Akhirnya apa? Nggak dihormati. Masuk penjara. Kerendahan hati selalu mendahului kehormatan. Kalau kita ngalah, kalau kita paham sama kebenaran ini, kalau Tuhan sudah mendahului saya, berarti apa? Saya harus mendahului untuk mengasihi orang yang ada di sekitar saya. Karena Yohanes 13 ayat 34 bicara begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Telah mengasihi kamu. Aku terlebih dahulu mendahuluimu. Aku telah mengasihimu. Kamu belum lahir loh.
Aku telah mati bagimu dan bangkit bagimu. Aku telah mendahului mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu bukannya berdasarkan orang itu mengasihi kita. Bukan. Karena terlebih dahulu Kristus telah mendahului kita mengasihi kita. Itu sebabnya ayat-ayat seperti begini harus kita amenkan. Dikatakan begini, Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Ayo. Karena Tuhan sudah mendahului, sekarang kita juga harus saling mendahului dalam memberikan hormat kepada orang lain. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kalau ketemu, dahului memberikan sapa kepada dia. Gak usah deket-deket, gak apa-apa kok, banyak orang toksik. Tapi dahului memberikan sapa kepada orang itu. Karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihi kita. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Lakukan bagianmu. Karena Kristus telah mendahului kita. Saya tutup dengan kisah ini. Mungkin saya pernah cerita, saya lupa. Satu hari saya ada khotbah di kota Jakarta. Dan itu jam kerja. Dan jam kerja itu kalau jam 7. Dan ini khotbahnya ada di Sudirman. Itu berarti kalau di Jakarta kan jam 5, mulai setengah 5 lah ya. Setengah 5, kemudian 6, 7, 8 itu rush hour, macet pasti. Saya tinggal di pusat, saya harus pergi ke Sudirman. Jarak sekitar 12 kilo. Kalau ibadah jam 7 di hari kerja, harus berangkat di rumah jam 6. Saya keluar dari kamar, setelah selesai siap-siap, di atas meja, di ruang tamu, itu sudah kami sepakati kunci mobil di situ selalu. Saya cari kunci mobil nggak ada. Aduh, kemana nih kunci mobil? Langsung saya teringat, kunci mobil kalau nggak ada, itu hanya ada di satu tempat lagi, yaitu di mana? Tas istri saya. Masalahnya, istri saya nggak di rumah. Kalau istri di rumah, saya biasanya masuk ke kamar, buka tasnya pasti di situ. Karena kan dia suka lupaan. Dia nggak di rumah, lagi meeting, saya telepon. Sayang, aku lagi meeting. Ya bentar, cek dulu tas kamu, ada kunci mobil nggak? Hening, tiba-tiba ada suara begini, Tuhan Yesus. Kalau ada ngomong Tuhan Yesus berarti kunci di situ. Aduh gimana ya, dia bilang gitu. Udah tak kirim Gojek, aku kirim Gojek. Gak bisa, aku gak bisa nunggu. Kalau aku nunggu 15 menit lagi Gojek baru datang, telat aku. Ya udahlah. Kalau naik Gojek dari rumah ya pasti cepat sih. Cuman pasti keringetan sampai ke sana, mau ibadah kok. Jadi ya udah, cari gokar deh. Tapi susah, jam 6 tuh gokar susah. Karena orang pada pulang kan biasa dari kerja. Saya pencet aplikasinya. Dalam hitungan 1 menit tiba-tiba tintin di depan rumah ada mobilnya. Loh kok cepat banget ya. Wah puji Tuhan, Tuhan siapkan mobilnya. Segera saya masuk ke dalam mobil karena mau buru-buru. Masuk ke dalam mobil tiba-tiba supirnya begini. Ini Pak Billy ya? Iya mas. Saya baru nonton khotbahnya nih Pak. Di WhatsApp. Dikirimin nama keluarga saya. Oh iya Pak, iya itu saya Pak. Ini Bapak kan? Iya. Terus dia tiba-tiba nangis. Puji Tuhan Pak. Saya lagi banyak masalah Pak. Bolehkah saya di counseling Pak? Loh, counseling? Iya mas. Jalan mas, jalan. Udah telat nih mas, jalan sambil jalan. Sambil jalan counseling gak apa-apa ya Pak? Iya wis gak apa-apa. Jalan aja. Jadi sepanjang perjalanan dia konseling sambil nangis. Ceritain masalah keluarganya. Ceritain masalah istrinya. Ceritain masalah mertuanya. Wah nangis. Sampai di tempat tujuan. 10 menit sebelum ibadah. Masih ada waktu toh? Saya bilang gini, mas masuk ke basementnya gedung aja. Nanti parkir saya bayarin. Kenapa? Saya doakan ya mas di bawah situ. Oh iya Pak, terima kasih loh Pak. Kita masuk ke dalam, kita berdoa. Selesai dari situ, Tuhan bilang gini, kalau sampai ada pintu ditutup Bil, ngucap syukur, karena saya kesel awalnya. Kenapa kunci mobil gak ada? Kalau pintu ditutup, karena aku sudah mendahuluimu, aku yang pertemukan kamu sama dia. Dia butuh kamu, kamu juga butuh diubahkan. Saya tanya sama orang itu, mas kok bisa 1 menit ada di depan rumah saya? Loh Pak, saya barusan dropin ibu di sebelah rumah Bapak. Sebelah rumah saya itu rumah mama saya. Baru saya dropin ibu, tiba-tiba ting di aplikasi. Oh sebelah rumahnya, wah enak banget Pak, langsung dapat penumpang lagi. Oh ternyata Bapak toh.
Saya bilang sama istri saya habis itu, kesaksian ini luar biasa loh tadi. Tuhan pertemukan, kita bisa berdoa. Istri saya keenakan. Makanya jangan marah-marah kalau kunci di dalam tas. Ya, tapi gak gitu juga, jangan dibawa-bawa terus dalam tas. Kalau ada pintu ditutup, kalau ada delay, tenang aja. Tuhan sudah mendahului kita, karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu. Tuhan ada di depan kami, Tuhan mendahului kami. Dan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, ajari kami fokus sama tangan Tuhan yang memegang tangan kami. Karena pasti perjalanan iman kami, pasti beruntung, pasti nyaman, pasti aman. Karena jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah di depan kami, berarti perkara indah menanti bagi kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan, kesembuhan sedang on the way dalam hidup kami. Ajari kami supaya di dalam proses kehidupan ini kami rendah hati. Kami saling mengampuni. Kami tidak banding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup mendahului Tuhan. Waktu Tuhan selalu indah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima firman kebenaran dan sudah terima isi hati Tuhan. Dan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.